Salam menjujuan, di Bapak Tular Rasenina. Semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Ini dia pemirsa, miranti yang tadi kita buru, yang kita tadi cari, sekalian dengan miranti yang semalam saya beli. Hari ini saya mau rebus semuanya lah pemirsa. Sebenarnya saya masih ada lauk, cuman saya takut nanti tak cukup untuk lauk kami hari ini pemirsa gitu. Jadinya saya masak lagi lah. Kalau cukup untuk sampai besok pagi tuh saya tidak usah buru-buru lagi untuk masak, betul tak? Agak bising pemirsa, rame budak-budak di depan, kawan-kawan si Ami, biasalah kan. So pemirsa, saya mau buat klarifikasi sedikit pemirsa tentang video saya yang meluahkan rasa sakit hati saya karena saya tidak bisa membuka account bank pemirsa. Saya rasa di video itu ada banyak sekali kalian yang macam silap paham. Itu pun tidak apa-apa, saya terima segala teguran yang ada di kolom komentar. Hanya saja ada satu orang ini yang dia itu macam memang orang ini itu memang tidak suka saya sejak dulu lagi. Dan saya banyak juga menampak orang ini memang selalu memburuk-burukkan saya di beberapa channel gitu. Kenapa saya tahu? Karena ada subscriber saya yang bagi tahu, dan kebetulan tadi itu pagi gitu kan Kak Nurul datang ke rumah, kita sembang-sembang. Nah kebetulan dia tunjuk video yang orang itu komen, dan dia bilang gini, masalah apa Sri? Akak tak tahulah. Saya cakap, apa yang katanya saya ini melanggar undang-undang Malaysia, saya pun tak tahu. Saya cakap begitulah. And then ada satu subscriber saya itu hantar screenshot dekat saya. Katanya begini, Kak Sri, orang ini kata kamu menghina undang-undang di Malaysia. Dia kata mau report polis, gitulah pemirsa. Saya tidak tahulah. Biasa ya kalau kita membuat seperti ini, memang orang akan senantiasa mencari kesalahan kita walaupun hanya sedikit. Kadang-kadang tuh sangat sedikit orang akan besar-besarkan karena ada banyak orang yang tidak suka dengan kita ya. Itu lumrahnya ya pemirsa. Kalau kita sudah bekerja seperti ini, segala sesuatu yang datang itu kita harus siap, betul tak? Jadi saya hanya ingin meluruskan di sini. Di video saya itu saya bilang itu seperti ini pemirsa. Jadi katanya itu YouTuber itu nggak boleh kita tulis pekerjaan. Tidak diakui pemirsa. Sementara di Indonesia kita boleh menggadai. Di sini pemirsa yang saya tekankan itu, saya sama sekali tidak mengatakan bahwa Malaysia ini tidak mengakui YouTuber, tidak dibagikan orang negara kerajaan Malaysia ini tidak memberikan YouTuber untuk buka akun. Itu boleh kalian katakan yang saya ini condemn kerajaan Malaysia. Tapi yang saya cakap di sana adalah katanya itu saya udah tulis di formulir itu, terus bank itu bilang kamu tidak boleh tulis YouTuber, kamu harus tulis suri rumah. Yang saya mengeluh di situ sebenarnya, yang saya sakit hati adalah aturan. Kalian harus bisa bedakan pemirsa. Yang saya cakap itu adalah aturan dari bank itu. Aturan bank belum tentu kita bilang aturan negara. Itu aturan perusahaan. Ada namanya undang-undang perusahaan, ada undang-undang negara pemirsa. Kalau ikutkan negara, semua warga asing di Malaysia ini yang dia tinggal secara sah boleh saja membuka account bank. Contohnya orang yang datang ke sini sebagai pekerja, orang negara warga asing juga kan. Tak kisahlah kerja ke apa ke, janji warga asing boleh juga buka account bank, boleh kan? Udah gitu yang dia warga asing, udah gitu dia ada bisnis, mendaftar dia begini begitu, and then dia buka account bank, boleh juga kan? Boleh, karena untuk kita bisa membuka atau tidak account bank itu adalah kita mengikuti undang-undang dari bank itu. Makanya di video saya yang pertama itu saya bilang kata pihak bank itu, dia suruh pula saya cari bank lain. So maknanya undang-undang di bank ini dengan undang-undang di bank ini itu tak sama. Mungkin bank ini tidak membenarkan saya untuk membuka account dengan alasan saya ada income dari YouTube. Mungkin di bank lain kalau saya bilang saya ada income dari YouTube, oh iya YouTube kamu oke, boleh. Itu adalah undang-undang bank, bukan undang-undang negara pemirsa. Itu bukan undang-undang kerajaan. Saya sama sekali tidak mengkondem. Jadi saya pikir begini, tadi saya renew lagi balik video saya itu dari awal sampai habis. Yang saya ceritakan itu hanyalah luahan hati saya, luahan rasa sakit hati saya tentang aturan bank yang tidak memperbolehkan saya membuka account. Saya tidak bilang aturan kerajaan Malaysia. Betul kan? Jadi aturan perusahaan dengan aturan negara itu sama sekali tidak sama. Makanya ada hukum perdata, ada hukum perdana atau hukum pidana gitu pemirsa. Itu kalian tanya pihak hukum lah, saya tidak tahulah pemirsa. Karena
bagi saya sama sekali tidak ada mention kerajaan Malaysia ini begitu, tidak. Cuma saya bilang kalau di Indonesia, kalau kita ke Pegadaian, silver play button itu laku. Mungkin di kampung saya saja, di Pegadaian tempat saya tinggal saja boleh digadaikan silver play button. Kalau mungkin di luar pulau, di luar daerah saya dan masih di Indonesia, contohnya di Jakarta, kamu ada silver play button atau gold play button, kamu mau gadai, mereka nggak mau karena aturan perusahaan itu lain pula. Mereka itu nggak tahu itu apa gunanya. Itu kenapa pula mau mereka menerima barang itu sebagai jaminan untuk memberikan uang puluhan juta kepada kamu, karena setiap perusahaan itu aturannya lain-lain. Makanya saya, kalau kakak yang ini dia bilang, makcik inilah dia bilang, karena dia sudah menghina undang-undang Malaysia. Di mana seletak saya menghinanya? Dekat mana? Poin yang mana? Sebab saya dengar dari awal sampai habis video saya itu, saya hanya mengeluhkan aturan bank. Aturan bank yang memang, ya, aturan mereka memang mereka mengira kalau kita bilang YouTuber duit saya dari sini, dia memang mereka bilang itu scammer, karena ya itu memang mereka rasa tanggung jawab mereka untuk melindungi nasabah, ya, untuk melindungi customer mereka gitu. Takutnya nanti mungkin karena tengok penampilan saya ini pun macam orang tak berduit, alasan saja dapat duit dari sini ini, itu ya hak mereka dong, memberi kamu izin membuka akun atau tidak, itu hak mereka, karena itu undang-undang mereka. Karena waktu saya pergi bank pun dia cakap kita tak boleh, you boleh tanya lain bank. So maknanya aturan bank di sini itu dengan bank di sini itu lain, pemirsa. Kalau saya keluhkan bank yang ini tidak memberi saya buka akaun, tak bermakna saya ini mengecam undang-undang di Malaysia, karena itu undang-undang bank itu bukan undang-undang Malaysia, pemirsa. Kalau undang-undang Malaysia adalah saya tinggal di sini harus ada izin tinggal, itu undang-undang kerajaan. Tapi kalau saya di sini tidak ada izin tinggal pun, and then pemirsa, saya pergi membuka bank dengan jaminan, mungkin ada majikan saya entah siapa gitu menjamin, entah boleh juga buka. Mana tahu kan? Kita tak tahu kan? Ada juga sini orang kosongan, ada akun banknya, ada. Masuk kad juga duit dia, ada. Betul saya cakap. Tapi itu saya tak boleh mention siapa aja, ada. Dia kosong, dia sudah melanggar undang-undang Malaysia, tetapi dia boleh buka akun bank. So kita tak boleh kaitkan antara undang-undang kerajaan dengan undang-undang perusahaan, karena setiap perusahaan itu punya undang-undang, dan perusahaan itu juga harus tunduk kepada undang-undang negara. Cuman ya negara juga nggak campur sama undang-undang perusahaan, pemirsa, karena itu namanya adalah undang-undang perusahaan kami. Begitu. Makanya kalau kalian bilang, hei Kak Sri ini sudah menghina undang-undang Malaysia. Di bahagian mana saya menghina undang-undang Malaysia? Sebab yang saya keluhkan itu, saya tidak menghina. Sebenarnya saya hanya meluahkan rasa sakit hati saya, dan saya rasa itu masih di batas wajar aja. Karena saya cuma bilang di sini itu nggak ada harganya. Kalau di Indonesia itu ini mahal. Di Pegadaian, bukan juga saya bilang kalau ini kami Republik Indonesia, undang-undang di Indonesia. Indonesia juga tidak mengakui kok pekerjaan YouTuber inilah satu pekerjaan yang sudah disahkan oleh pemerintah, dan kamu boleh gadaikan slip gaji kamu ini, itu tak boleh. Cuman karena beberapa perusahaan, beberapa Pegadaian di Indonesia itu, mereka itu sudah tahu tentang YouTube ini, sudah tahu income yang boleh didapat, jadi mereka meluluskan hanya beberapa gitu. Kata kakak saya juga yang di Pekanbaru kemarin itu, pihak bank itu tahu dia buat YouTube, jadi katanya nanti kalau tinggal beberapa bulan lagi belum lunas utangnya, boleh ambil lagi Bu. Jadi karena dia tahu income kamu itu tetap gitu. Jadi saya sama sekali tidak menghina undang-undang Malaysia, sama sekali tidak ada, pemirsa. Dan saya mohon kepada orang yang tidak suka kepada saya, jangan sesekali memperkeruh masalah dengan cara mengapi-apikan gitu. Anda itu melihat ada peluang sedikit untuk membakar, Anda akan terus membakar di channel sana, membakar di channel sini seperti orang provokator. Anda untung apa seperti itu? Kalau tidak suka kepada saya, ya udah skip saja video saya, atau sekalian Anda buat not interest. Maka YouTube tidak akan men-share channel saya lagi ke beranda Anda, dan Anda tidak akan melihat muka saya lagi kalau memang Anda tidak suka kepada saya. Begitu. Tapi kalau untuk yang saya baca komen macam Kak Sri begini, itu semua saya terima tahu. Semua komentar dan nasihat yang ada di channel itu saya terima, dan saya ucapkan terima kasih. Kalau perkataan saya itu ada yang terkasar atau menyakitkan hati atau melukai hati terutamanya rakyat Malaysia ini, saya dengan ikhlas meminta maaf. Dan di perkataan itu sama sekali tidak ada niat untuk mencela apalagi menghina. Saya juga menumpang di sini. Saya menghormati kerajaan Malaysia ini dengan cara hidup dan tinggal secara resmi di sini.
Itu adalah bukti yang saya menghormati undang-undang kerajaan Malaysia ini. Kalau saya tinggal di sini secara kosong, saya kerja sana, saya kumpul duit banyak-banyak, itu maknanya saya memang tidak hormat dengan negara ini. Bolehlah saya dijatuhkan hukuman ini. Jadi begitu pemirsa. Ini pun kalau anda rasa klarifikasi saya ini macam kurang puas hati, saya minta maaf, saya tidak boleh memuaskan hati kalian semua. Dan untuk makcik yang kata mau report polis atau bagaimana, tidak apa-apalah makcik, teruskan apa yang makcik nak teruskan. Saya pun sudah siap lah, namanya pekerjaan, dari awal juga saya sudah bilang setiap pekerjaan pasti ada risikonya ya. Jadi efek daripada kita menunjukkan segala kehidupan kita di sosial media ini adalah akan ada orang yang suka dan yang tidak suka. Yang tidak suka ini kamu buat apa pun mereka tak akan suka. Even kalian bilang Kak Astri sekarang sudah menunjuk-nunjuk, buatlah sedekah ini itu. Dan bila saya buat sedekah pun, yang tidak suka mesti akan cakap menunjuk-nunjuk. Makanya saya ikut atas apa yang saya mampu. Saya tidak boleh mengikutkan atas apa yang kalian mau. Begitu pemirsa. Apa yang saya mampu saya buat. Saya tak boleh mengikutkan apa yang kalian mau. Begitu pemirsa. So itulah dia klarifikasi saya. Sekali lagi saya cakap, saya minta maaf jika saya menggurus hati terutama rakyat Malaysia ya. Sama sekali tidak ada niat bercerita seperti itu. Okey? Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi di lain video. Bye.